Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jihan Sabila selaku moderator yang akan memimpin dan memandu jalannya debat pada sore hari ini. Sebelumnya, saya juga akan memperkenalkan dewan juri kita, yakni Saudari Nuning Wijayanti, lalu pencatat waktu Saudari Eva Aviananda Permatasari, dan kedua tim debat kita yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Dari tim afirmasi, pembicara 1 adalah Saudara Linggar Aji Purnama, lalu pembicara 2, Saudari Ika Ardika Dewi Andini, dan pembicara 3, Saudari Ida Maulina Fatmawati. Lalu dari tim oposisi, pembicara 1 adalah Saudari Advinatul Hasanah, pembicara 2, Saudari Triwidianti, dan pembicara 3, Saudari Ajeng Setiabudi. Mosi debat yang akan diusung pada kesempatan kali ini adalah Indonesia Berniat, gelar Pilkada 2020 saat pandemi. Baik, sebelum acara debat dimulai, saya akan membacakan tata tertib dalam debat terlebih dahulu, yakni setiap partisipan debat dari masing-masing tim wajib menyampaikan pidato utama maksimal 7 menit 20 detik. Lalu, di akhir debat nanti, pembicara simpulan wajib menyampaikan kesimpulan pidato maksimal 4 menit 20 detik. Dan dalam proses debat nanti, partisipan boleh menyampaikan interupsi dengan mengatakan interupsi. Interupsi boleh diterima dan boleh ditolak oleh pembicara yang bersangkutan. Apabila interupsi diterima, maka waktu penyampaiannya maksimal selama 15 detik. Baik, debat pada sore hari ini akan kami mulai. Saya persilahkan bagi pembicara 1 dari tim afirmasi untuk menyampaikan pidato dan membacakan tugas dari masing-masing pembicara tim. Silahkan. Terima kasih atas waktunya dari Mbak Jihan yang telah memberikan waktunya pada saya. Nah, saya di sini sebagai dari tim afirmatif sebagai pembicara pertama yang bernama Linggar Aji Purnama, dan setelah itu pembicara kedua bernama Ika Dian Dewi Andini yang bertugas untuk menyampaikan pendapat dan argumennya, dan dilanjutkan oleh pembicara ketiga yang bernama Ida Maulina Fatmawati yang akan mendukung argumen sebelum-sebelumnya dan tidak boleh menambah atau membuat argumen baru. Ya, di sini kita akan membahas tentang pilkada di masa pandemi ini. Pilkada 2020 emang diadakan pada kondisi yang tidak seperti biasanya, yaitu kondisi di tengah new normal karena adanya virus COVID-19. Pilkada serentak ini diadakan di Indonesia dan ada 270 pilkada yang akan diselenggarakan. Di sini kita bahas tentang pilkada yang ada di Jateng. Dari 35 kabupaten dan kota di Jateng, 21 diantaranya akan melaksanakan pilkada. Pilkada ini akan mengedepankan prinsip demokratis demi tercapainya tujuan efektivitas dan stabilitas pemerintah daerah. Yang dilakukan dalam pilkada ini terutama tidak luput dari kampanye. Kampanye yang digunakan pada pilkada inilah kampanye daring. Kampanye daring ini bertujuan untuk mencegah dan meredakan virus menyebar. Karena biasanya kampanye pada umumnya di lain pandemi ini biasanya diadakan secara serentak dan adanya kampanye yang turun ke jalan serta ada kampanye di daerah-daerah lain dengan kedatangan sosok calon wali kota tersebut. Nah, kampanye daring ini juga dibatasi waktunya. Tidak seterusnya diadakan kampanye. Nah, pada kampanye daring ini diadakan selama 14 hari. Dan pada tanggal 6 Desember 2020 akan diadakan hari tenang sampai
tanggal 8 dan mulai pencoblosan tanggal 9. Nah, kampanye ini saya rasa sangat mendukung sekali untuk diadakan karena Panwaslu yang berkompromi dengan Kominfo dan platform ini bekerja sama untuk menindak tegas tentang berita hoax. Karena tidak dapat dipungkiri, pada masa yang sekarang ini, yaitu masa di teknologi 4.0, banyak sekali kayak penyebaran berita-berita hoax yang tidak jelas penulisnya siapa. Oleh sebab itu, Panwaslu berkompromi dengan Kominfo dan platform. Nah, di sini juga sangat membantu sekali karena itu termasuk pada kampanye daring. Jadi itu nanti Kominfo dan platform ini akan menindak berita hoax dan menjaga protokol kesehatan tetap diterapkan. Karena pada pelaksanaan besok pencoblosan itu, kita harus tetap menerapkan apa yang dinamakan dengan protokol kesehatan, yaitu tentang menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Karena ini juga sangat membantu juga untuk kita menanggulangi virus ini. Nah, setelah itu argumentasi utama saya tentu soal menjaga kesinambungan demokrasi yang harus dilaksanakannya pilkada ini. Karena jika kita tidak akan langsung menyampaikan jika kita tidak langsung engko di crop ya ini. Argumentasi utama tentu saja soal menjaga kesinambungan demokrasi. Oleh sebab itu, maka kita akan mengadakan pilkada ini. Pilkada harus dilaksanakan karena jika tidak dilaksanakan akan adanya ketidaksinambungan pada demokrasi. Dalam sistem presidensial, termasuk pada pemerintahan lokal, secara konstitusi jabatan kepala daerah berlaku prinsip fixed term, alias telah ditetapkan masa jabatannya. Jadi mau tidak mau kita harus menggantinya, karena itu sudah termasuk kayak ada aturan dari pemerintah untuk mengatur pemerintahan daerah, begitu. Terus juga ini harus lakukan pilkada karena kita harus bisa membangun lagi kesejahteraan sosial di masyarakat ini, karena lambat laun akan menurun jika presiden kayak pemerintahannya masih tetap saja, dan juga nanti pemerintahan itu akan tidak berjalan dengan baik dan kita harus melakukan pergantian pemerintahan seperti itu. Jadi mau tidak mau kita harus mengganti pemerintahan dan kita akan mengadakan pilkada di 2020 dengan protokol kesehatan yang harus tetap diterapkan. Begitu dari pembicara pertama. Baik, Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan menyampaikan waktu yang dihabiskan oleh pembicara satu dari tim afirmatif. Pembicara satu dari tim afirmatif menghabiskan waktu pidato utama selama 5 menit 30 detik. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi pembicara satu dari tim oposisi untuk menyampaikan pidatonya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini selaku pembicara tim oposisi 1, perkenalkan nama saya Advinatul Hasanah, kemudian pembicara 2 ada Triwidianti, dan pembicara ketiga ada Ajeng Setiabudi. Saya akan menjelaskan tugas dari masing-masing pembicara. Pembicara 1 tugasnya adalah menyampaikan ketidaksetujuannya atas mosi debat dengan diiringi argumen-argumen penjelas. Tugas pembicara 2, yaitu menyampaikan tanggapannya atas tanggapan dari tim afirmasi
bahwa dirinya dan timnya tidak setuju dengan memberikan argumen-argumen penjelas untuk mendukung pendapat pembicara satu dalam timnya sekaligus menyanggah pembicara satu dalam tim afirmasi. Kemudian tugas dari pembicara tiga adalah menyampaikan tanggapannya atas tanggapan dari tim afirmasi bahwa dirinya dan timnya tidak setuju, memberikan argumen-argumen penjelas untuk memperkuat pendapat rekan timnya, sekaligus membantah argumen semua pembicara dalam tim afirmasi. Selanjutnya saya akan membacakan argumen saya. Saya tidak setuju dengan mosi Indonesia berniat gelar Pilkada 2020 saat pandemi, karena menurut saya, Pilkada 2020 saat pandemi seperti ini dapat memberikan dampak negatif daripada dampak positif. Memang betul, Pilkada itu sudah menjadi agenda penting suatu negara. Namun, harusnya hal itu bisa ditunda demi keselamatan seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Jawa Tengah. Melihat Jawa Tengah setiap harinya mengalami lonjakan pesat kasus COVID-19 dan sampai saat ini sudah menelan banyak korban dan klaster-klasternya terus bertambah. Sudah bisa kita lihat jika pilkada tetap dilakukan, maka akan menimbulkan kerumunan warga, penggunaan fasilitas secara bersamaan, walaupun sudah diterapkan protokol kesehatan, tidak menutup kemungkinan penyebaran virus corona itu terjadi. Seperti yang kita tahu, virus corona dapat ditularkan melalui benda-benda dan hal-hal kecil seperti benda padat yang ada di sekitar nanti yang akan digunakan waktu pilkada. Kemudian seperti bersin, batuk. Walaupun memakai masker, virus masih bisa menular melalui mata. Dan jika tidak setelah memakai alat itu tidak mencuci tangan atau tidak memakai hand sanitizer, maka virus corona juga bisa ditularkan melalui tangan. Seperti yang kita tahu juga, warga itu juga banyak yang tidak patuh, bahkan ada yang menganggap remeh COVID-19 seperti itu. Saat ini di Jawa Tengah terdapat 61.108 kasus dan yang meninggal sudah sebanyak 2.470 jiwa. Nah, sudah dapat kita ketahui bahwa jika diselenggarakannya kemungkinan besar diselenggarakannya pilkada ini kemungkinan besar sudah jelas akan memperburuk keadaan, khususnya memperburuk keadaan di Jawa Tengah. Selain itu, dampak negatif ditimbulkan dengan adanya pilkada seperti saat ini adalah terancamnya kesehatan warga seperti yang sudah saya sebutkan tadi, karena menimbulkan kerumunan ya. Kemudian menurut saya itu juga akan menghambat dalam warga memberikan partisipasi atau pemberian suara karena mungkin tetap ada beberapa bahkan warga itu takut kalau memberikan hak suaranya itu di kerumunan nanti malah dia akan tertular COVID-19 seperti itu. Nah, menurut saya pilkada ini bisa ditunda. Mengapa? Karena yang pemilihan daerah itu saja bisa negara lain bisa ditunda, apalagi kalau di kita pilkades saja itu pilkades di Indonesia, di Jawa Tengah pun itu juga ditunda. Mengapa pilkada tidak ditunda demi keselamatan warga? Sekian dari pendapat saya, terima kasih. Dewan juri yang terhormat, di sini saya akan menyampaikan waktu yang dihabiskan oleh pembicara satu dari tim oposisi. Tim oposisi menghabiskan waktu 5 menit 2 detik. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi pembicara 2 dari tim afirmasi untuk menyampaikan pidatonya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan tempatnya. Saya akan mulai pada 4, 3, 2, 1.
Sebelumnya saya akan menyampaikan sanggahan kepada pembicara satu tim oposisi bahwa pilkada itu harus ditunda, lalu memberikan dampak negatif. Jadi seperti ini, pilkada pemilihan kepala daerah itu sudah ditunda dari bulan September menjadi bulan Desember. Kenapa harus ditunda? Kenapa harus ditunda gitu? Karena kita sudah kita lihat bahwa sekarang ini banyak masyarakat yang sudah mulai tidak percaya dengan kebijakan pemerintah yang telah menangani COVID-19 ini. Kemudian dengan adanya pemilihan kepala daerah atau pilkada ini yang khususnya dilaksanakan di Jateng ini akan akan membuat atau akan memberikan harapan baru gitu kepada masyarakat untuk memilih pemimpin-pemimpinnya yang saat kampanye melakukan protokol kesehatan. Tentu dalam melaksanakan pilkada ini pemerintah itu tentu memikirkan dari pihak penyelenggara juga memikirkan dampak-dampak dan akan meminimalisir. Mereka tahu seluk-beluk yang mereka lakukan, mereka akan memberikan penanganan. Dan di sini protokol kesehatan juga akan dilaksanakan secara ketat, khususnya di daerah Jawa Tengah sendiri, petugas dari pilkada itu sudah ada anggaran untuk memberikan alat pelindung diri gitu, seperti itu, dan mereka juga melakukan tes rapid swab test seperti itu. Kemudian kemudian bantahan yang kedua, warga itu kesehatannya terancam. Kita tahu bahwa corona saat ini memang sangat tidak bisa dikendalikan gitu. Bahkan di Jawa Tengah sendiri banyak yang kasus-kasusnya. Kenapa kesehatan makin parah? Karena mungkin jajaran pemerintah sebelumnya itu dalam menyampaikan kebijakan, dalam melaksanakan kebijakan itu masih dirasa salah. Nah, untuk itu pilkada ini diadakan supaya para calon pemimpin baru itu bisa menyelenggarakan, bisa memfokuskan kinerja mereka terhadap untuk membangkitkan daerah-daerah yang mungkin terkena COVID. Seperti itu. Kemudian saya akan menyampaikan argumen saya, pilkada tetap dilaksanakan pada masa pandemi. Saya setuju karena saat ini bisa kita lihat bahwa masyarakat sangat resah atas pandemi COVID-19. Pilkada yang dilaksanakan bertujuan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang telah mengalami krisis kepercayaan dengan pemerintah pada saat ini. Untuk itu, pilkada harus tetap dilaksanakan. Dan pada saat ini, masyarakat sudah terbiasa bahkan menganggap bahwa corona ini adalah hal yang memang harus berdampingan seperti itu. Karena pada sekarang ini juga dilaksanakan new normal atau mereka bisa beradaptasi, mau tidak mau mereka harus beradaptasi dengan COVID-19 ini. Kemudian banyak dilakukan transisi seperti itu. Untuk itu, masyarakat tidak perlu khawatir karena pilkada tetap dilaksanakan pada masa pandemi ini. Tentu pihak penyelenggara sudah membentuk peraturan yang tegas dan ketat untuk melaksanakan protokol kesehatan pada saat pemilihan. Kemudian, kenapa kita harus memilih? Kenapa pilkada harus kita laksanakan pada masa pandemi ini? Karena akan ada harapan baru yang diinginkan masyarakat bahwa pemerintah daerah akan melaksanakan gebrakan baru dalam menangani COVID-19 ini dan untuk menanggulangi permasalahan pada saat ini. Kemudian, pemerintah yang baru atau para calon-calon saat ini, para calon-calon dalam pilkada ini akan memberikan mekanisme baru karena mereka sudah melihat kinerja pemerintah yang lama dalam memerangi pandemi COVID-19 saat ini. Untuk itu, para pemimpin yang baru akan belajar dari kegagalan pemerintah sebelumnya. Pemimpin yang baru akan paling tidak memfokuskan bagaimana tentang permasalahan COVID-19 ini.
seperti yang dipaparkan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Tengah, menuturkan, yaitu masyarakat sebagai pemilih harus menyadari pentingnya peran kepala daerah untuk membawa masing-masing daerah bangkit dari COVID. Pilihlah pemimpin yang menaati aturan-aturan terkait protokol kesehatan. Saat ini melakukan kampanye, karena hal ini dapat menjadi cerminan tanggung jawab pemimpin ke depannya, ujar Wiku. Nah, hal tersebut bisa digunakan masyarakat, bisa memberikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena diadakannya pilkada pada saat masa pandemi ini. Kemudian, KPU Jawa Tengah telah memastikan penerapan peraturan dalam pencoblosan berdasarkan prosedur pencegahan COVID. Jadi, masyarakat itu nantinya dari pihak pemerintah juga selalu atau sudah memikirkan bahwa peraturan yang harus dihindari, peraturan yang harus dilaksanakan dari masyarakat itu sendiri untuk menaati protokol kesehatan. Kita tahu bahwa pilkada ini dilaksanakan untuk bentuk memberikan masyarakat itu supaya mereka bisa selesai dari masalah ini paling tidak di daerahnya gitu, seperti itu. Mereka dimulai dari daerahnya seperti itu. Kemudian prosedur pencegahan COVID di Jawa Tengah, peraturan pilkada yang dilaksanakan di Jawa Tengah yaitu jumlah maksimal orang yang datang itu 500 orang. Dan kemudian kedatangan agar tidak jadi kerumunan yaitu pukul 7 sampai pukul 1. Kemudian dilarang berdekatan dan menjaga jarak. Kemudian dilarang bersalaman di TPS, wajib mencuci tangan sebelum dan sesudah mencoblos. Kemudian pemilih diwajibkan memakai masker. Tentu, memakai masker itu adalah hal yang paling penting karena kita kan COVID-19 itu menular dari mulut ke mulut. Nah, hal ini sangat perlu diperhatikan dan hal ini sangat menjadi penolong pertama gitu ketika kita bertemu dengan orang lain di TPS, meskipun TPS tersebut sudah melakukan peraturan yang ketat. Kemudian baik, terima kasih. Cukup sekian, terima kasih. Dewan juri yang terhormat, pembicara 2 dari tim afirmatif menghabiskan waktu pidato utama selama 7 menit 20 detik. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan bagi pembicara 2 dari tim oposisi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menyanggah pendapat dari tim afirmatif pembicara kedua. Kami tidak setuju dengan diadakannya Pilkada 2020 di tengah pandemi seperti saat ini. Menurut kami, Pilkada 2020 ini lebih baik ditunda terlebih dahulu. Karena jika kita tetap melaksanakan Pilkada di tahun 2020 ini, di saat pandemi tengah menyerang kita, itu tentu saja akan mengundang kerumunan masyarakat. Itu tidak bisa kita hindari, meskipun Gubernur Jawa Tengah itu sendiri telah mengatakan akan melaksanakan pilkada dengan protokol kesehatan yang ketat dan akan melarang warganya untuk berkerumun. Namun hal itu tidak menjanjikan masyarakat akan mematuhi peraturan tersebut. Karena sekarang ini banyak yang masyarakat yang masih abai dengan protokol kesehatan. Kita masih sering menemui masyarakat yang masih berkerumun dengan jumlah banyak tanpa memakai masker dan menjaga jarak. Nah, itu jika pilkada tetap dilaksanakan malah akan memperburuk keadaan Indonesia, terutama Jawa Tengah. Dilansir dari tempo.com bahwa banyak masyarakat yang setuju bahwa Pilkada 2020 ini ditunda dan mayoritas mahasiswa juga tidak setuju jika Pilkada di tengah pandemi ini tetap dilaksanakan. Namun mengapa pemerintah
terkesan memaksakan untuk tetap melaksanakan pilkada tahun 2020 di tengah pandemi seperti saat ini. Jika memang benar pilkada ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sudah seharusnya mereka mendengarkan aspirasi masyarakat, bukan malah memaksakan kehendaknya sendiri. Kita bisa mencontoh negara-negara besar seperti Selandia Baru, Hong Kong, dan Bolivia yang memilih untuk menunda pilkada 2020 ini. Mereka lebih memilih pilkada 2020 ini ditunda untuk kebaikan bersama. Mengapa kita juga tidak memilih untuk menunda pilkada 2020 ini untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk kebaikan masyarakat di Jawa Tengah, melainkan juga untuk kebaikan seluruh Indonesia. Karena jika Singapura melaksanakan pilkada, pertanyaannya mengapa mereka berani melaksanakan pilkada? Karena kasus positif COVID-19 di negara Singapura itu mengalami penurunan. Sedangkan di Indonesia, dapat kita lihat sendiri Jawa Tengah semakin hari kasus positif COVID-19 terus meningkat. Pada tanggal 6 Desember terkonfirmasi mencapai angka 60.860 jiwa. Dan pada tanggal 7 Desember Jawa Tengah mengalami peningkatan sebanyak 594 kasus baru. Bahkan banyak pejabat di Jawa Tengah yang terkena positif COVID-19, diantaranya yaitu Hendrar Prahadi, Wali Kota Semarang, selanjutnya Junaidi, Bupati Pemalang, Ahmad Purnomo, Wakil Wali Kota Solo, dan yang terakhir Tato Suharto Pamuji, Bupati Cilacap yang baru-baru ini terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, dengan melihat hal ini, apakah kita akan tetap memaksakan untuk melaksanakan pilkada 2020? Sedangkan kasus COVID-19 di Jawa Tengah itu sendiri terus meningkat, bahkan di Indonesia juga terus meningkat. Nah, seharusnya kita belajar dari pengalaman Malaysia yang telah terlebih dahulu melaksanakan pilkada 2020 ini. Apa yang terjadi pada Malaysia? Kasus positif COVID-19 di Malaysia mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Seharusnya kita belajar dari situ. Kita harus menunda pilkada 2020 ini agar kasus positif COVID-19 ini tidak meningkat dan pilkada ini tidak menjadi klaster baru pertambahan COVID-19 di Jawa Tengah, yaitu Indonesia. Nah, pilkada 2020 ini tuh lebih baik ditunda untuk kebaikan kita bersama, bukan hanya kebaikan di Jawa Tengah, melainkan juga kebaikan di Indonesia untuk menghindari kenaikan kasus positif COVID-19 di Jawa Tengah itu sendiri dan untuk baru Nah, seperti dikatakan tadi, Malaysia yang telah melaksanakan pilkada terlebih dahulu itu mengalami kenaikan kasus positif COVID-19 meningkat drastis. Nah, dari situ kita harus belajar bahwa jika pilkada 2020 ini tetap dilaksanakan, ditakutkan itu akan menambah kasus positif COVID-19 di Jawa Tengah dan di Indonesia. Jadi lebih baik pilkada 2020 ini ditunda sampai kondisi Jawa Tengah dan Indonesia itu kondusif dan membaik. Seharusnya kita belajar dari pengalaman Malaysia yang mengalami kenaikan kasus positif. Ya. Ya, jadi kan begini, kalau misalnya pejabat pada kena COVID ini, alangkah baiknya kita mengganti pejabat supaya lebih produktif dan juga bisa menggantikan para pejabat itu supaya yang kena COVID bisa istirahat di rumah dan tidak beraktivitas, dan kita bisa mengganti dengan pemerintahan baru dengan pemerintahan baru agar keberlangsungan pemerintahan di daerahnya akan bisa lebih maju lagi. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Liga. Tapi kan tidak semua pejabat yang terkena COVID-19 itu sudah masa jabatannya sudah habis. Masa kita akan mengganti pejabat yang masa jabatannya itu masih berlangsung secara sepihak? Itu kan tidak sopan gitu. Seharusnya kan maksudnya kan pejabat yang tidak semua pejabat yang terkena positif COVID-19 ini masa jabatannya sudah habis. Masih banyak masa pejabat yang terkena kasus COVID-19 ini yang masa jabatannya itu habis di tahun depan. Masa kita tiba-tiba mengganti jabatan mereka dan menurunkan jabatan mereka secara sepihak? Menurut saya itu tidak efektif dan tidak sopan begitu.
Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, Dewan Juri yang terhormat, pembicara 2 dari tim oposisi menghabiskan waktu pidato utama selama 5 menit 8 detik. Terima kasih. Baik, untuk pembicara ketiga dari tim afirmasi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menyanggah pendapat dari oposisi 2 jika tadi menyebutkan bahwa rakyat banyak yang setuju untuk ditunda. Padahal di sini bisa ditekankan bahwa rakyat itu memiliki hak untuk dipilih dan memilih serta berkedaulatan untuk memilih pemimpin. Kemudian tadi juga disebutkan untuk menunda pelaksanaan pilkada sampai COVID ini mereda. Padahal bisa kita lihat bahwa sebenarnya pilkada ini sudah ditunda. Tadinya September, sekarang dilaksanakan pada Desember. Hal ini juga tidak bisa lagi menunggu karena jika dikatakan menunggu vaksin, padahal belum ada vaksin-vaksin yang sampai saat ini. Kita juga tidak tahu vaksin itu akan sampai kapan, dan ternyata WHO itu belum memutuskan vaksin mana atau belum meresmikan vaksin. Kemudian saya akan menambah argumen untuk mendukung pembicara afirmatif 1 dan 2, di mana tadi disebutkan pembicara 1 bahwa kampanye dilaksanakan online. Kampanye ini sangat bermanfaat karena nantinya dana-dana dari kampanye ini bisa diturunkan dan bisa melakukan penggerakan ekonomi, seperti untuk tim sukses, untuk pencetak, pemasang banner, dan petugas-petugas itu nanti kita bisa melakukan penggerakan ekonomi dari itu. Oh iya, saya juga akan menyanggah dari pendapat tadi jika banyak negara-negara yang menunda pilkada seperti Selandia Baru dan lain-lain. Tapi kita bisa melihat bahwa Amerika itu tingkat COVID-nya itu 253.000 dari 1 juta warga yang positif itu tetap melaksanakan pilkada karena mereka tahu bagaimana pentingnya pilkada. Jika ditunda, pilkada itu akan terjadi kekosongan jabatan. Oke, kalau kekosongan jabatan itu dapat diisi oleh PLT, tapi ternyata PLT itu memiliki wewenang yang berbeda dengan kepala daerah. Mereka tidak bisa menjalankan kebijakan secara mengikat dan tidak bisa substansional, sehingga akan berdampak pada anggaran-anggaran yang akan diterima oleh daerah. Kemudian pembicara 2 saya tadi mengatakan bahwa rakyat membutuhkan pemimpin baru. Memang benar, karena jika tidak ada pilkada itu, demokrasi itu, kita itu butuh demokrasi, bukan hanya nasional, tetapi juga demokrasi lokal seperti daerah-daerah. Nah, pilkada daerah itu kita lakukan untuk mengisi demokrasi lokal. Setelah pilkada ini akan menghasilkan pemimpin yang lebih kompeten untuk mungkin mereka calon pemimpin saat ini sudah melihat dan mengamati apa saja kebijakan yang diambil pemimpin kemarin, dan mereka mungkin sudah memiliki kebijakan baru yang akan lebih mutakhir untuk rakyatnya jika dia dipilih menjadi pemimpin, sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang efektif dan efisien. Dan juga jika ada pemimpin baru bisa meningkatkan kesejahteraan, karena ditunggu sampai saat ini pemimpin yang seharusnya sudah selesai masa jabatannya tidak bisa menghasilkan apa yang diharapkan oleh rakyat. Padahal tadi Indonesia hanya 925 orang dari 1 juta yang terkena COVID. Berarti kalau angka segitu masih aman untuk dilaksanakan pilkada. Untuk Jawa Tengah sendiri, zona merah,
ada 12 daerah. Maka zona merah ini padahal sudah diberikan aturan khusus seperti tidak boleh bergerombol lebih dari 5 orang serta diberikan batasan waktu dalam memilihnya. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Dewan Juri yang terhormat, pembicara 3 dari tim afirmatif menghabiskan waktu pidato utama selama 5 menit 2 detik. Terima kasih. Baik, selanjutnya bagi pembicara 3 dari tim oposisi untuk menyampaikan pidatonya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan dari moderator. Saya sebagai pembicara 3 tim oposisi Ajeng Setiabudi akan menyanggah dan memperkuat argumen dari tim kami. Yang pertama, saya akan menyanggah beberapa poin dari tim afirmasi. Yang pertama, pemerintah ketat menangani protokol kesehatan. Yang kedua, pemerintah menyediakan alat pelindung diri, melaksanakan swab atau rapid test. Yang ketiga, pemerintah terdahulu tidak menangani COVID dengan benar. Yang keempat, adaptasi baru dengan masyarakat harus beradaptasi baru dengan COVID-19. Dan selanjutnya, masyarakat ingin gebrakan baru. Yang terakhir, lalu masyarakat diyakini mampu mematuhi protokol selama pilkada. Lalu penundaan pilkada ini menjadi masalah bagi tim afirmasi. Lalu vaksin yang belum ditemukan. Lalu anggaran kampanye yang mampu mendongkrak ekonomi saat ini. Lalu pilkada di Indonesia bisa dilaksanakan seperti pilkada di Amerika tanpa menunda waktu. Dan yang terakhir, angka kasus di Jawa Tengah dianggap masih aman dari tim afirmasi. Saya di sini yang pertama saya akan menyanggah pemerintah ketat menangani protokol kesehatan. Menurut saya pemerintah belum bisa menangani protokol kesehatan, apalagi sebelum dilaksanakannya pilkada ini, pemerintah belum melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Bisa dibuktikan dengan kegiatan seperti sebelum pelaksanaan pilkada, biasanya akan ada kegiatan penyampaian berkas atau perlengkapan secara fisik, koordinasi bimbingan teknologi, sosialisasi, kampanye, serta kegiatan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut jelas perlu melibatkan banyak orang dan ditakutkan akan menambah risiko penularan COVID-19. Padahal di Jawa Tengah sendiri peningkatan COVID itu terus meningkat. Lalu pemerintah mampu menyediakan alat pelindung diri dan melaksanakan swab test atau rapid test. Padahal anggaran untuk menyediakan alat pelindung diri dan melaksanakan swab atau rapid test ini bisa dialokasikan ke sosial atau penanganan COVID saat ini, sehingga alat-alat pelindung diri ini tidak hanya digunakan saat pilkada, namun seterusnya sampai COVID ini bisa segera hilang dari Indonesia. Lalu tim afirmatif menganggap pemerintah terdahulu tidak menangani COVID dengan benar dan masyarakat membutuhkan gebrakan baru. Di sini padahal pilkada serentak 2020 ini dilaksanakan tidak di semua daerah Indonesia. Lalu bagaimana dengan daerah yang tidak melaksanakan pilkada? Apakah mereka tetap menginginkan gebrakan baru, sedangkan masa jabatan dari pemimpin daerah itu masih lama? Lalu masyarakat diyakini mampu mematuhi protokol selama pilkada. Bisa saya buktikan bahwa masyarakat tidak mematuhi protokol selama pilkada dengan baik.
yaitu fakta di lapangan membuktikan pelanggaran terkait pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada 2020 banyak terjadi. Ada setidaknya 48 kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan telah dibubarkan oleh pihak Bawaslu dan kepolisian. Adapun beberapa daerah yang dilakukan pembubaran kampanye, misalnya di Klaten dan Pemalang. Klaten dan Pemalang ini merupakan daerah Jawa Tengah. Daerah tersebut masih beberapa dari sekian kasus pelanggaran. Dari sini sudah jelas terlihat bahwa meskipun ada kebijakan yang telah dibuat sedemikian rupa, tapi tetap saja masih ada sekelompok orang yang tidak mengindahkan kebijakan tersebut. Dalam kasus seperti ini, pemerintah terlihat kurang bijak dalam mengambil sikap dari sebuah pemerintahan yang demokrasi. Seolah kita tidak punya pilihan untuk melaksanakan pilkada selain Desember 2020. Padahal di awal pembahasan pilkada lanjutan, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya menawarkan 3 opsi waktu pada pemerintah dan DPR, yaitu pada Desember 2020, Maret 2021, atau September 2021. Dari pilihan ini, seharusnya pemerintah masih bisa memundurkan jadwal pilkada di tahun depan, yakni pada September 2021, dengan penundaan. Baik. Jika tadi ada 3 opsi waktu September, Desember, dan Maret, apakah Anda bisa menjamin jika Maret kasus COVID ini akan sudah mereda? Ya sama saja dilaksanakan sekarang atau besok karena vaksin yang disajikan saja belum keluar. Saya akan jawab. Setidaknya pemerintah telah berusaha dalam waktu dalam waktu jangka panjang ini, pemerintah bisa memaksimalkan dalam menangani COVID-19, dan seperti yang saya tahu kemarin sudah ada vaksin yang tiba di Indonesia melalui yang diangkut oleh pesawat Garuda dan telah sampai di Indonesia, dan vaksin itu akan segera diuji coba oleh relawan-relawan, sehingga kita berharap semoga vaksin itu mampu menangani COVID-19 ini, dan di tahun depan COVID bisa hilang dan kita bisa melaksanakan pilkada secara serentak pada 2021. Saya akan melanjutkan sanggahan saya. Lalu saya akan menyanggah tentang kita pilkada di Indonesia bisa meniru pilkada Amerika. Pilkada di Amerika ini menerapkan sistem electoral college. Apakah Indonesia harus melaksanakan sistem pilkada, sistem demokrasi yang baru? Saya yakin ini belum, bagi Indonesia dan masyarakat, kita belum bisa menerima dan kita belum melaksanakan secara maksimal, karena jika di Amerika sendiri, Amerika telah menerapkan sistem electoral college itu sejak lama. Lalu tim afirmatif menganggap angka kasus di Jawa Tengah masih aman. Padahal saat ini kasus COVID-19 di Jawa Tengah terus meningkat. Apabila tetap dilaksanakan pilkada serentak 2020 ini, saya yakin, tim kami yakin akan menambah klaster-klaster terbaru di Jawa Tengah. Dan tim afirmatif tidak akan bisa menganggap angka kasus di Jawa Tengah ini masih aman. Di sini saya mempunyai beberapa poin. Yang pertama, Indonesia jelas mencapai tingkat darurat, yaitu tingkat darurat kasus COVID-19. Lalu prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah seharusnya diorientasikan pada pengentasan krisis kesehatan. Lalu anggaran pilkada bisa direalokasikan bagi penanganan krisis kesehatan dan penguat jaring pengaman sosial. Dan yang terakhir, pelaksanaan pilkada serentak 2020. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik,
Dewan juri yang terhormat, pembicara dari tim oposisi, pembicara 3, melaksanakan pidato utama selama 7 menit 20 detik. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pembicara kesimpulan pertama dari tim oposisi, kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari tim oposisi. Kesimpulannya adalah bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 ini memberi dampak negatif, di antaranya ancaman bagi kesehatan warga, menimbulkan klaster dan kasus baru COVID-19, menimbulkan kerumunan warga, kemudian memperburuk keadaan, kemudian kasus COVID yang terus meningkat sehingga tidak memungkinkan jika Pilkada ini dilaksanakan. Kemudian menurut tim kami juga sebaiknya Pilkada itu ditunda ke tahun 2021. Kemudian anggaran untuk APD dan rapid atau swab bisa dialokasikan untuk bantuan sosial dan penanganan COVID-19. Kemudian jika Pilkada tetap dilaksanakan, itu sudah jelas akan menimbulkan lonjakan kasus COVID-19 karena dalam tahapan-tahapan kampanye Pilkada kemarin sudah terjadi banyak pelanggaran dan pemerintah juga belum bisa menangani protokol kesehatan. Solusi dari tim oposisi adalah Pilkada serentak 2020 dapat ditunda hingga tahun depan setelah vaksin ditemukan dan benar-benar efektif mencegah penyebaran COVID-19. Bisa dilaksanakan pada tahun 2021. Karena memaksakan sesuatu yang jelas-jelas secara rasional membahayakan kehidupan rakyat, bukan hanya nekat, melainkan fatal. Semua proses politik tujuan mulianya adalah untuk kemaslahatan rakyat, bukan memudaratkan rakyat. Pada umumnya, daerah yang menyelenggarakan pemilihan tersebut memiliki kepala daerah yang masa jabatannya baru habis tahun depan, sehingga tidak perlu gelisah atau khawatir bahwa akan terjadi kekosongan pemerintahan terlalu lama. Kita juga mengangkat pelaksanaan tugas dan selama ini mekanisme tersebut selalu berjalan baik. Terima kasih. Baik, bagi pembicara simpulan dari tim afirmasi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memberikan simpulan dari tim afirmatif. Pilkada di tengah pandemi ini harus tetap dilaksanakan karena rakyat saat ini sudah resah dan mengalami krisis kepercayaan kepada pemerintah. Kemudian dengan diadakannya pilkada pada masa pandemi ini tetap akan melakukan kesinambungan demokrasi. Mau tidak mau demokrasi ini harus dilaksanakan dan mau tidak mau pemimpin saat ini itu harus diganti sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan seperti itu. Kemudian untuk saat ini banyak dilakukan kampanye, yaitu kampanye daring melalui media sosial. Kemudian jika pada pilkada saat ini ditunda, maka akan terjadi kekosongan jabatan seperti itu. Terjadi kekosongan jabatan, kita tahu bahwa rakyat ini sudah resah dan mereka mengharapkan mekanisme baru dari calon pemimpin yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tengah persoalan saat ini. Kemudian dalam pilkada saat ini, dalam kampanye juga akan menggerakkan perekonomian masyarakat. Kemudian dengan diadakannya pilkada saat ini, pemerintah, para calon pemimpin saat ini sudah belajar dari penanggulangan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah sebelumnya untuk menanggulangi permasalahan COVID-19 ini secara dengan kompeten, seperti itu. Kemudian kita bisa mencontoh negara Amerika yang tetap melaksanakan pemilihan dengan dilakukan protokol kesehatan yang ketat seperti itu. Kemudian rakyat itu juga rakyat bisa bebas
sekarang adalah demokrasi, rakyat bisa memilih mana yang menurut dia itu pemimpin yang cocok untuk mesejahterakan dia di masa pandemi seperti ini. Terima kasih. Baik, Dewan Juri yang terhormat, pidato kesimpulan dari tim oposisi menghabiskan waktu selama 2 menit 8 detik. Sedangkan kesimpulan dari tim afirmatif menghabiskan waktu selama 2 menit 1 detik. Terima kasih. Selanjutnya, untuk Dewan Juri, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, pada debat kali ini dimenangkan oleh tim afirmasi dengan poin 231 dan tim oposisi dengan poin 230. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih bagi Dewan Juri. Selamat pada tim afirmasi yang telah memenangkan debat. Lalu selanjutnya saya akhiri acara debat pada sore hari ini. Apabila terdapat salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.